Thank you so much, sir, for your time and for your presentation. And moving on, I would like to invite the fourth speaker for this panel, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Kepada Pak Inarno, saya persilakan waktunya sekitar 15 menit untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih moderator Mbak Frida Litwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Tuan Rumah Direktur Keuangan, SEVP Treasury and Global Services, Ibu Listiarini Dewayanti. Yang kami hormati dari IMF, Mr. James Walsh. Yang saya hormati Ibu Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif LPS. Seluruh peserta seminar yang hadir secara fisik maupun secara virtual, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan sharing perihal perkembangan pasar modal khususnya di era pandemi di tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah snapshot kinerja Bursa Efek Indonesia seperti yang Pak Raden katakan bahwasanya sudah terlihat adanya optimisme, confidence di pasar modal. Ya, kita lihat per 22 Januari indeks kita sudah mencapai 6.307 ya, di mana year to date sudah mengalami kenaikan sebesar 5,49 dari posisi akhir di tahun 2020 ya. Diikuti dengan aktivitas transaksi perdagangan yang sangat tinggi, yaitu year to date itu sampai hari ini per hari adalah 21,5 triliun. Bisa dibayangkan ini suatu kenaikan yang luar biasa apabila dibandingkan dari tahun lalu rata-rata baru mencapai 9,19 triliun. Sentimen positif ini tentunya didukung oleh beberapa alasan, yaitu pertama adalah ekspektasi pemulihan ekonomi nasional pasca PSBB ya. Dan yang kedua seperti Ibu Lana katakan adalah lancarnya proses transisi di pemerintahan di AS serta optimisme di AS ya, serta isu utama yang berkembang yakni proses vaksinasi yang sudah mulai seperti yang Mr. Walsh katakan sudah mulai di Amerika dan juga di Eropa. Ini membuat sentimen positif terhadap pasar modal di kita. Tentunya di samping itu tingginya nilai perdagangan tersebut merupakan rekor tertinggi dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada seluruh stakeholder di pasar modal Indonesia dan saya akan share yang menurut kami mempengaruhi lonjakan transaksi tersebut dan mengapa kita masih tetap perlu mengelola ekspektasi perkembangan pasar di tahun ini. Next. Kalau kita lihat daripada indeks harga saham gabungan seluruh secara global ya, year to date sampai 22 Januari kita mengalami growth yang cukup bagus 5,49% ya. Ini jauh di atasnya Singapura dan Malaysia dan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari year to date 2020 kita memang masih ada negatif 5,09, namun kita juga perlu kita ingat bahwasanya ini sudah merupakan suatu optimisme yang bagus sekali. Kalau kita lihat di 24 Maret itu the lowest index kita itu di bawah 4.000 minus pada saat itu 38%. Sekarang year to date sampai 2020 itu telah mencapai minus 5,09%. Next, Bapak Ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa bursa telah meluncurkan klasifikasi sektor industri baru, ya, dan secara efektif berlaku pada hari Senin yang lalu, ya. Kita ingat dahulu kita memiliki 9 sektor industri dan sekarang kita membaginya ke dalam 11 sektor industri, ya. Klasifikasi ini best practice di pasar keuangan global sehingga memudahkan untuk investor untuk melihat membandingkan dari masing-masing sektor serta untuk membantu investor untuk menetapkan investasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di sini sesuai dengan pandemi ini memang secara global teknologi itu sangat menonjol, ya. Jadi kita lihat juga sektor di pasar modal kita untuk teknologi juga mengalami growth yang paling bagus di antara sektor-sektor yang lain, ya. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, 2021 ini merupakan tahun yang penuh harapan pemulihan ekonomi. Dan ini tercermin dari tingginya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Kami mencatatkan tingginya aktivitas transaksi dan merupakan rekor baru sejak swastanisasi Bursa Efek di tahun 92. Kami mencatat bahwasanya rata-rata nilai perdagangan harian itu mencapai 21 triliun, ya. Di mana kalau kita bandingkan tahun lalu itu jauh sekali lonjakannya, ya. Ini betul-betul kita lihat seperti yang Pak Raden katakan bahwasanya pemulihan di kita memang lebih cepat daripada di tempat yang lain. Sebagaimana kita lihat di slide tersebut bahwasanya tahun 2000 rata-rata daily trading turnover-nya itu 9,2 dan 2019 itu 9,1 T per hari. Saat ini sampai 22 Januari 2021 itu telah mencapai 21,5 triliun. Yang kedua, kalau kita lihat sebelah kiri bawah, kita lihat bahwasanya average daily number of trade itu juga kita menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sangat signifikan. Bahkan kita mulai dari sebetulnya 2019, 2020 kita yang frekuensi yang tertinggi di ASEAN, ya, dibandingkan Thailand, Singapura, Malaysia. Kita memang sejak 2019 tertinggi di antara stock exchanges di ASEAN, ya. Dan sampai year to date 22 Januari 2021 rata-rata number of trades itu sudah mencapai 1,6 juta numbers of trade per hari di Bursa Efek Indonesia. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan daripada investor. Tadi Ibu Lana mengatakan bahwasanya rekening di bank itu relatif itu tetap tidak berkurang dan agak berbeda di pasar modal. Kita lihat bahwasanya pada saat pandemi ini justru terjadi lonjakan yang luar biasa, ya. Kita lihat ini suatu fenomena yang cukup umum, ya, di Vietnam, di Thailand juga terdapat kenaikan daripada SID atau number of investor di pasar modal, ya. Untuk kita itu saat ini sampai dengan Desember akhir 2020 itu sudah mencapai 3,8 juta, yaitu ada kenaikan sebesar 56% dibandingkan tahun lalu. Itu untuk total investor, baik itu saham, obligasi maupun reksadana, ya. Kalau untuk sahamnya sendiri ada perkembangan sekitar 53%, yaitu mencapai 1,6 juta, ya, sampai
dengan akhir tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengupdate saja bahwasannya per kemarin saya dapat informasi dari KSEI bahwa number of active investor, total investor sudah mencapai 4,2 juta per 27 Januari kemarin ini, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat daripada kepemilikan juga di tahun 2020 menjadi tahun kebangkitan investor domestik, ya. Kita lihat dalam grafik bagian kanan dapat terlihat bagaimana investor retail membukukan aktivitas transaksi yang besar, yakni 48,4% dari total rata-rata nilai transaksi harian sebesar 9,2 triliun, ya. Presentasi ini melonjak untuk pertama kalinya di atas 40% dalam 5 tahun terakhir ini. Saat ini kami masih melakukan riset secara menyeluruh, ya. Namun hipotesa awalnya adalah adanya kemungkinan pengaruh dari kondisi aktivitas new normal dan pembatasan kegiatan berdampak pada aktivitas perputaran uang di sektor keuangan, dan semoga situasi ini berjalan sustain, ya. Tentunya ini seperti dikatakan oleh Pak Raden maupun Bu Lana, bahwasanya ini semua tergantung dari keberhasilan kita menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi supply dapat kami laporkan bahwasanya per 22 Januari 2021 telah terdapat 3 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dengan nilai fundraise sebesar 1,2 triliun, ya. Pertumbuhan posisi tren pencatatan ini telah menghantarkan jumlah perusahaan di bursa mencapai total sampai saat ini 716 company listing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita bandingkan dengan IPO di Bursa ASEAN, Indonesia juga masih menjadi bursa dengan IPO terbanyak. Bahkan berdasarkan data dari EY Global IPO Trend Report, Indonesia masuk dalam 10 besar aktivitas pencatatan saham yang tertinggi di dunia selama 3 tahun berturut-turut. Baik, Pak Inarno, mohon maaf, saya mau ganggu sebentar, waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Terima kasih. Ya? Oke. Mungkin saya sedikit aja, Mbak. Saya yang ke next berikutnya. Kita lihat ada tentunya diliputi dengan tren positif, tetapi masih ada potensi-potensi yang yang perlu kita waspadai, ya. Pertama adalah tentunya mengenai pandemi ini, pandemi COVID, bagaimana cara penanggulangannya itu penting sekali. Lalu yang kedua itu adalah juga tentunya kita lihat seperti Bu Lana katakan, bagaimana ini kita masih tunggu adalah kebijakan daripada Joe Biden ke depannya. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap kita, dan juga yang terakhir adalah tentunya bagaimana vaksin itu bisa berjalan untuk menanggulangi dampak COVID-19. Yang terakhir, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah strategi inisiatif dari Bursa Efek Indonesia. Tentunya itu adalah sesuai dengan arahan daripada OJK dengan Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia. Kita perlu terus memperdalam capital market dan tentunya enhance terhadap efisiensi dan transparansi. Dan ini adalah beberapa inisiatif-inisiatif di 2021 yang terkait dengan enhance efisiensi. Kita telah dan sedang melakukan untuk electronic IPO, ya, supaya lebih transparan, IDX DNA, terus juga IDX virtual trading dan lain-lain. Yang terkait dengan syariah, sesuai dengan yang kita tahu bahwasanya OJK telah membuat roadmap, dan itu adalah merupakan pilar kita untuk strategi sampai 2025 untuk
syariah pasar modal, ya. Dan yang berikutnya adalah untuk untuk deepening, ya. Kita tentunya produk-produk kita tingkatkan terus, IDX Quality 30, IDX ESG Leaders Index, dan lain-lain. Kita mencoba untuk memperbanyak produk-produk agar supaya investor itu dapat mendapatkan alternatif untuk menanamkan investasinya. Tentunya ini perlu juga governance yang bagus, sehingga kita perlu surveillance, ya, dan link analysis, juga untuk immediate action untuk surveillance. Mungkin itu terima aja. Kasih, Pak. Bu Terima kasih Frida. Pak Inarno Jayadi atas pemaparannya dan juga waktunya bersama kami. Kita akan masuk ke sesi Q&A dan waktu yang tersedia hanya singkat sekali, sekitar 5 menit. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada mungkin masing-masing panelis dan dijawab dengan singkat, ya, Bapak-bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama dari peserta bernama Egan Janitra dari BPD Kaltim Kaltara yang bertanya kepada Ibu Lana Sulistianingsih, apakah Ibu menilai pemerintah Indonesia melihat adanya gangguan yang berdampak negatif pada perekonomian Indonesia karena adanya kebijakan moneter Bank Sentral Amerika, yaitu taper tantrum. Kebijakan tersebut sudah dilakukan ketika wabah COVID masih terus mengalami peningkatan. Silakan Ibu Lana. Baik, terima kasih pertanyaannya juga untuk moderator. Saya kira kalau kita bicara tadi kebijakan dari Bank Sentral Amerika taper tantrum sejak awal pandemi, kita ketahui ini pada saat pandemi itu semua negara memikirkan dirinya masing-masing, ya. Efek tersebut nampaknya nggak terlalu kuat berdampak ke Indonesia, dan Indonesia fokus pada pemulihan ekonomi domestik karena kita ketahui ekspor kita juga nggak banyak waktu itu, ya. Sekarang sudah membaik. Itu belum bisa menjadi pendorong. Nah, sementara kalau suku bunga dari BI maupun LPS rate itu turun, itu lebih kepada memang kita semua melakukan stimulus untuk kondisi dalam negeri supaya tadi kegiatan produksi terutama kredit bisa membaik. Walaupun bunga turun terus, tetapi memang karena kegiatan ekonomi terbatas, mau tidak mau akhirnya simpanan juga numpuk karena nggak ada kurangnya kemauan atau konsumsi tadi itu nggak begitu kuat, gitu, ya. Beda dengan tahun-tahun sebelum COVID. Jadi dampak dari suku bunga akibat taper tantrum pun itu sebetulnya independen terhadap kebijakan suku bunga BI maupun LPS, karena memang kebijakan di dalam negeri ini fokus untuk perbaikan ekonomi di dalam negeri. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Lana Sulistianingsih atas penjelasannya. Dan saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Mr. James Walsh. Mr. James Walsh, there's a question. Can we copy the strategy that China have by utilizing vaccine production to induce better economic growth in Indonesia? I believe that the aforementioned strategy boosts the economic growth in China, especially during this pandemic. China has been very good at bringing in FDI, foreign direct investment, to support growth. Indonesia, certainly foreign investment is one way to strengthen manufacturing and job creation in Indonesia. China has done a lot of other reforms that make it an attractive destination for FDI, and it would be important to make sure that if you want, so there's those kind of reforms would be important in Indonesia as well. So one of them is infrastructure spending. In China, infrastructure spending is very focused on making exports more competitive. So there's infrastructure aimed at being at lowering the cost of exports and making it easier to export goods from China. There's also systems that make it easier for taxation and easier for manufacturing companies to operate in certain areas. I think Indonesia also has special economic zones, but that's one way to bring things in. And in general, those kind of reforms have been able to bring in manufacturing in China. But some things are easy to copy and some things are not. So
certainly improving the quality of infrastructure would make Indonesia a more attractive destination for foreign investment. But there are other things that China has strong incentives. China has strong advantages, and Indonesia has strong advantages. So there are markets in tourism or in mining where Indonesia has advantages that China does not. And thinking about how to make those more competitive and try to build more jobs around the advantages that Indonesia does have would also be very helpful in strengthening growth and bringing in more foreign investment. Baik, thank you very much, Mr. James Walsh from IMF. And the third question ditujukan kepada Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Pak Inarno, bagaimana prospek bursa di tahun 2021 ini? Mengingat bahwa pandemi masih belum reda dan kasus positif menunjukkan rekor baru di Indonesia dengan angka di atas 1 juta. Dan kalau kita lihat pergerakan bursa beberapa hari terakhir juga cenderung mengalami koreksi negatif ya Pak, sudah berhari-hari bahkan. Oke, terima kasih Pak Ibu Moderator, Bu Frida. Jadi memang kalau koreksi itu memang kalau di bursa memang suatu normal, suatu hal yang normal, selalu mencari equilibrium yang baru. Sebagaimana kalau kita lihat dalam grafik ya, itu memang dari pada saat pandemi dengan sekarang itu perkembangannya sudah cukup luar biasa, sehingga kalaupun ada koreksi-koreksi sedikit itu adalah suatu hal yang normal sekali gitu ya, Ibu Moderator. Nah, bagaimana terhadap kedepannya? Tentunya kami cukup optimis ya melihat perekonomian di 2021. Tentunya ada berbagai concern atau berbagai hal yang perlu kita perhatikan ya. Seperti yang panelis sebutkan, Pak Raden, Ibu Lana dan lain-lain itu mengatakan juga bahwa saya setuju bahwasannya semua ini tergantung daripada kedepannya, expectation kedepannya. Apakah pandemi ini bisa kita tanggulangi dengan vaksin tersebut, itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Lalu juga bagaimana kita wait and see terhadap kebijakan Joe Biden yang selama ini kan juga belum terlihat jelas gitu ya. Itu juga kita tunggu dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan secara global. Tetapi tentunya ya Ibu Mbak Frida, bahwasanya kita optimis melihat perekonomian ke depan dan insya Allah indeks kita akan sustain ke depannya. Mungkin demikian, Ibu Frida, Mbak Frida. Kemungkinannya masih di atas 6.000 ya Pak di 2021. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bahkan bisa lebih. Kalau memang sekiranya penanganan pandemi ini cukup berhasil, saya yakin ini cukup optimis buat perkembangan pasar modal kita. Bahkan beberapa analis mengatakan bisa sampai 7.000 ya. Baik. Sangat optimis dan tentunya kita semua berdoa penanganan pandemi COVID-19 ini bisa segera dilaksanakan secepat mungkin, seefisien mungkin, dan seefektif mungkin sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai target sekitar 4%. Harus di atas 4%. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak panelis dan juga Ibu Lana Sulistianingsih. Kita akan berfoto bersama. Saya persilakan kepada Ibu Lana Sulistianingsih, Pak James Walsh dan juga Inarno Jayadi to take a picture together dan juga bersama Ibu Listiarini Dewayanti. Dengan hitungan 1, 2, 3.